Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa ahlaha. Khairul khalqi huwal hadi nurul kauni bihi badi. Khairul khalqi huwal hadi nurul kauni bihi badi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya auladi, semoga di pagi hari ini antum masih sehat dan tetap sehat, dan keluarga antum juga sehat, dilancarkan semua rezekinya antum sekeluarga, dan dalam lindungan Allah pula. Amin amin ya rabbal alamin. Naam, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zidna ilman wa razuqna fahman. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang minggu lalu kita sudah menjelaskan apa itu amil nawasikh, yang mana amil nawasikh adalah menghilangkan hukum bacaan dari mubtada dan khabar. Dan pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang amil nawasikh yang pertama, yaitu kana wa akhawatuha, yang mana kaedah atau dari fungsi dari kana dan saudaranya itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yang artinya adalah merofakkan isimnya dan menasobkan khabarnya, yakni tadkhulu kana wa akhawatuha 'alal mubtada wal khabar wa tarfa'ul mubtada wa yusamma ismuha wa tansibul khabar wa yusamma khabaruha. Artinya apa? Kana dan saudaranya ini masuk alal mubtada pada mubtada wal khabar itu khabar, maka wa tarfaul mubtada, maka mubtada yang pertama itu karena masuk pada mubtada dibaca rofa, wa yusamma disebut ismuha, isimnya, yaitu isim kana, yakni bukan mubtada lagi. Kemudian wa tansibul khabar, menasobkan khobar yang sebelumnya disebut dengan khobar mubtada, wa yusamma khobaruha, kemudian disebut dengan khobar kana. Jadi yang pertamanya adalah mubtada, jadi dirubah dengan isim kana. Yang sebelumnya disebut dengan khobar mubtada disebut dengan khobar kana. Lebih jelasnya dalam contoh, at-talibu mujtahidun, artinya adalah murid itu bersungguh-sungguh. Jika ketika kemasukan kana, hukumnya juga berubah. Tapi sebelum itu at-talib di sini yaitu mubtada, sedangkan al-mujtahid adalah khobar. Jadi susunan yang dimasuki oleh kana yaitu susunan mubtada khobar, yaitu jumlah ismiyah. Ketika kemasukan kana dalam contoh kana at-talibu mujtahidan, harokat mujtahidan juga berubah, yang sebelumnya adalah mujtahidun. Penjelasannya, sini ada kana dan at-talib di sini dia bukan mubtada, yang sebelumnya adalah at-talib adalah mubtada. Ketika kemasukan kana dia bukan mubtada lagi, tapi disebut dengan isim kana. Naam, fahimtum? Kemudian mujtahidan juga berubah, yang sebelumnya adalah khobar dari mubtada, sekarang bukan khobar mubtada lagi, tapi apa? Khobar kana. Insyaallah antum dapat difahami karena kaidah mubtada dan khobar kita sudah jelaskan pada semester yang sebelumnya. Jadi khobarnya kana dibaca nasob. Di sini kenapa kana dan saudaranya ini disebut dengan isim-isim yang dibaca nasob? Karena khobar kana itu dibaca nasob, sedangkan isim kana itu tetap dibaca rofa, sehingga isim kana termasuk isim-isim yang dibaca rofa. Contoh yang lain, al-jawu baridun, artinya cuaca atau hawa atau udara baridun, yaitu dingin. Sekali lagi,
Al-jawu di sini adalah mubtada, baridun adalah khobar. Ketika kemasukan kana, kaedahnya sama dengan kana talib, yaitu asbaha al-jawu baridan. Jadi cuaca atau hawa di pagi hari menjadi dingin. Asbaha di sini saudara dari kana, yang artinya adalah juga menjadi, cuma waktunya yang berbeda. Asbaha waktunya adalah di pagi hari. Kemudian contoh yang ketiga, Fatimatu hafizatun. Di sini Fatimah tidak ditanwin. Kira-kira alasannya apa? Nah, alasannya karena Fatimah adalah termasuk dari isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak boleh ditanwin, sehingga Fatimatu. Kemudian Fatimah juga mubtada, hafizatun adalah khobar. Ketika kemasukan kana menjadi kanat Fatimatu hafizatan. Pertanyaannya, kenapa kok di sini ada tak? Apa tak di sini? Tak di sini yaitu tak sukun. Sukun adalah sukun ya, sakina. Jadi tak di sini namanya tak taknis sakina. Kenapa memakai tak taknis sakina? Karena di sini Fatimahnya atau pelakunya adalah perempuan. Ingat ya, karena ini juga termasuk dari fi'il. Nanti kita akan jelaskan. Ya, sehingga menjadi kanat Fatimatu hafizatan. Fatimah di sini adalah isim kana, kemudian hafizatan adalah khobar kana. Jadi yang sebelumnya Fatimah adalah mubtada menjadi isim kana, hafizatan yang menjadi khobar mubtada menjadi khobar dari kana. 6. Kita perlu jelaskan lagi bahwasanya fungsi atau kaidah dari kana dan saudaranya yaitu merofakkan isimnya. Isimnya tetap dibaca rofa seperti halnya mubtada. Kemudian yang berbeda adalah menasabkan khobarnya. Yang sebelumnya khobar itu dibaca rofa, ketika kemasukan kana menjadi nasab. Naam. Sekarang kita akan bahas saudara dari kana. Jadi kana itu memiliki saudara. Di sini tulisannya adalah saudari karena kana itu dihukumi muannas. Jumlah 13 fi'il. Yang pertama itu kana, ada dhalla, ada bata, ada asbaha, adha, amsa, soro, laisa, zala, bariha, fati'a, infaka, dama. Nah, di sini jumlahnya semuanya ada 13 termasuk kana. Yang mana di sini memiliki arti yang berbeda. Kalau kana di sini menunjukkan keadaannya tadi menjadi. Yang penting misalkan talibu jadidun, murid itu menjadi baru, murid itu baru. Yang kedua, dhalla di sini menunjukkan keadaan di siang hari. Ya. Dhalla ini di siang hari. Kemudian bata ini di malam hari. Misal bata al-dhaifu fi baiti Khalidin, misal naiman. Jadi tamu di rumah Khalid dia tidur atau bermalam. Asbaha di sini menunjukkan di pagi hari. Tadi sudah dicontohkan asbaha al-jawu baridan, di pagi hari itu hawanya menjadi dingin. Kemudian adha menunjukkan keadaan waktu duha. Misal adha at-tilmizu zakiyan. Misal di waktu duha ya setelah mungkin jam 7 ya, itu waktu ke atas itu waktu duha. Kemudian amsa menunjukkan keadaan di sore hari. Misal amsa aliyun la'iban. Misal Ali di waktu sore bermain. Soro itu artinya adalah menjadi. Laisa di sini bisa berarti tidak atau bukan. Di sini ada catatan kecil, yakni dari kana hingga dama, yakni semua dari saudari dari kana ini yang ada 13 termasuk kana, itu baik
berupa fi'il madi, antum perhatikan di sini berupa fi'il madi ataupun fi'il mudhari dan fi'il amar, semuanya berfungsi seperti kaidah kana, yaitu merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Kecuali, ini perlu digarisbawahi ya, kecuali lafadz laisa. Laisa ini tidak ada fi'il mudhoreknya atau fi'il amarnya. Jadi laisa itu sendiri. Di sini contoh, kana yakunu kun. Jadi semuanya beramal. Kana yakunu kun. Ada dhalla yadhillu idlil. Jadi kalau kana tadi, kana yakunu ikut wazan ka fa'ala yaf'ulu, sedangkan dhalla yadhillu di situ mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu. Ada bata yabitu bit. Jadi fa'ala yaf'ilu. Jadi fi'il mudhari, fi'il amarnya juga sama beramal. Ada asbaha yusbihu, af'ala yuf'ilu, af'il. Jadi asbaha yusbihu asbi, ada adha yudhi, ada amsa yumsi. Naam, ada soro yasiru sir. Nah, laisa di sini tidak ada fi'il mudhari ataupun fi'il amarnya. Dan contohnya banyak di dalam Al-Qur'an juga banyak, antum bisa praktekkan dalam contoh-contoh yang lain. Yang penting antum perlu ketahui di sini waktunya yang berbeda dan fi'il mudhari dan fi'il amar juga beramal kecuali laisa. Kemudian sisa saudarinya kana yaitu fati'a, infaka, zala, bariha, dama. Di sini juga ada catatan khusus fi'il ini yang jumlahnya ada 5, fati'a, infaka, zala, bariha, dama. Di sini wajib didahului huruf-huruf nafi. Huruf nafi itu yang bermakna tidak. Bukan larangan ya, tapi bermakna tidak. Contoh di sini ada la, artinya tidak. Ma artinya tidak. Lam juga tidak. Sehingga menjadi apa? Ma fati'a, man faka, atau la fati'a, lan faka, la zala, seperti itu. Jadi di sini dengan demikian maknanya menjadi selalu, senantiasa, selama. Tapi jika tidak didahului huruf nafi, yakni yang tidak bermakna tidak, yang bermakna tidak ini, maka kelima fi'il di atas tidak berfungsi menasobkan khobar. Karena ketika fati'ah tidak bersamaan dengan ma, yaitu ma yang bermakna nafi, ya, ma fati'ah di situ maknanya pun berbeda. Fati'ah itu kalau dalam kamus itu melupakan, menahan. Sedangkan infaka itu terlepas, terurai. Kalau zala adalah hilang. Seperti kemarin izalatul mubtada wal khobar, yaitu menghilangkan hukum bacaan dari mubtada dan khobar. Jadi dari kata zala. Zala itu artinya hilang. Sedangkan bariha adalah meninggalkan, dama itu terus menerus. Tapi ketika dia kelima ini, fi'il ini bersamaan dengan ma yang berarti tidak, yaitu huruf nafi, dia artinya hanya satu, yaitu senantiasa atau selalu atau selama. Nah, contohnya di sini ada contoh laisa Khalidun musafirun ghadan, artinya Khalid besok. Laisa tadi bisa berarti tidak atau bukan, kita artikan tidak karena sesuai dari teks Khalid besok tidak bepergian, itu musafir. Kemudian contoh yang kedua, soro al-khashabu baban. Jadi khashab itu kayu menjadi pintu. Jadi saudari dari kana ini antum dalam pemakaian sesuai dengan terjemahan atau teksnya yang kita inginkan. Kemudian i'amal madumta qadiran, artinya bekerjalah selama kamu mampu. Jadi madumtu itu berarti madama tadi, dari ini di sini menjadi dumta karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Dama
Nah, dan seterusnya menjadi dumta dumtu. Jadi ma dumta qadiran. Bekerjalah selama kamu mampu. Jadi di sini ada ma yang berarti tidak, tapi dalam terjemahannya bukan berarti tidak, tapi apa? Selama. Nah, kemudian mazalah. Tadi zala itu kalau dalam kamus artinya hilang, tapi kalau bersama dengan mazalah artinya adalah selalu atau senantiasa. Al-mataru yanzil. Nazala yanzilu artinya adalah turun. Jadi hujan selalu turun ketika musim hujan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, fadholu antum tanyakan. Naam, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.